Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dian Ramadhani. Nama saya Ulia Zahra Rizani. Nama saya Ulia Ramadhani. Nama saya Arya Wijaksana. Nama saya Arsaka Bumi. Nama saya Asyawari. Kami di sini akan mempresentasikan tugas sejarah tentang akhir masa penjajahan negara Belanda di Indonesia. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Apa pendapat kalian tentang peristiwa tersebut? Pagi Arisa Kuku, menurut saya akhir penjajahan Belanda sangat penting karena memandai kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Perjuangan para pahlawan kita sangat menginspirasi. Betul, Arya Wijaksana. Selain itu, peristiwa seperti proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 adalah puncak dari perjuangan panjang melawan penjajahan. Kita harus mengajarkan hal ini kepada generasi muda agar mereka menghargai kemerdekaan. Saya setuju Atika, namun kita juga harus memahami konteks sejarahnya. Penjajahan Belanda berlangsung selama lebih dari 300 tahun dan banyak faktor yang mempengaruhi akhir dari penjajahan tersebut, termasuk Perang Dunia Kedua yang melemahkan posisi Belanda. Menarik sekali Aulia, saya ingin menambahkan bahwa peran Jepang juga sangat signifikan. Mereka datang ke Indonesia dan mengusir Belanda meskipun tujuan mereka juga untuk menjajah. Namun hal itu membuka jalan bagi rakyat Indonesia untuk berjuang lebih keras untuk kemerdekaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akhir penjajahan Belanda bukan hanya hasil dari satu faktor, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai peristiwa dan perjuangan rakyat Indonesia. Kita harus terus mengenang dan menghargai jasa para pahlawan kita. Tepat sekali Aska, mari kita teruskan diskusi ini dan gali lebih dalam tentang bagaimana kita bisa meneruskan semangat perjuangan mereka di zaman sekarang. Setuju, kita perlu mengedukasi masyarakat tentang sejarah agar kita tidak melupakan perjuangan yang telah dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Dan kita juga harus mendorong generasi muda untuk aktif dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Mari kita buat artikel atau video tentang tema ini agar lebih banyak orang yang tahu dan terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Saya Fitriani Krisis ekonomi global atau Great Depression. Krisis ekonomi global atau yang dikenal dengan sebuah sebutan Great Depression merupakan salah satu peristiwa yang mempengaruhi seluruh dunia pada masa akhir kolonial Hindia Belanda. Kondisi ini terjadi pada tahun 1929 dan berlangsung selama beberapa tahun hingga permulaan Perang Dunia Kedua. Great Depression dimulai dengan runtuhnya pasar saham di New York pada 24 Oktober 1929 yang disebut dengan Black Thursday. Hal ini memicu peruntuhan ekonomi global dan memperparah krisis ekonomi yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua, ada kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Wabah dan penyakit memegang peran penting dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda. Hindia Belanda memulai penaklukan dan pemerintahan atas wilayah Indonesia, serta wabah dan penyakit menjadi salah satu hal yang memengaruhi masyarakat pada masa itu. Pada kolonial Hindia Belanda, sejak abad ke-16, wabah dan penyakit memperburuk situasi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa jenis penyakit yang menyebar yaitu malaria, disentri, dan smallpox. Wabah dan penyakit ini tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi produktivitas kerja dan perekonomian. Yang ketiga, ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk
semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan, sekutu, dan poros. Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 1 juta personil. Berakhir Perang Dunia Kedua membawa pengaruh sebagai A. Bidang sosial, B. Bidang ekonomi, C. Bidang politik, D. Bidang pergerakan nasional dan regional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan melancarkan agresi militer. Namun, perjuangan biji rakyat Indonesia baik melalui pertempuran fisik maupun diplomasi berhasil menarik perhatian dunia internasional. Dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka serta tekanan dari PBB memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Akhir penjajahan kolonial Belanda di Indonesia menandai kemenangan besar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaannya. Selain itu, hal ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang masih dijajah untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Momen ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah global di mana era kolonialisme mulai runtuh dan era kemerdekaan bangsa-bangsa berkembang pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang awal mula negara kolonial Belanda. Kenalkan, nama saya Jinta Putri. Perkenalkan, nama saya Kisha Sabakti. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Kali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyanizer. Perkenalkan, nama saya Krisna Wali. 1. Krisis ekonomi atau Global Great Depression. Krisis ekonomi global atau yang dikenal dengan sebutan Great Depression merupakan salah satu peristiwa yang memengaruhi seluruh dunia pada masa akhir kolonial Hindia Belanda. Kondisi ini terjadi pada tahun 1929 dan berlangsung selama beberapa tahun hingga permulaan Perang Dunia Kedua. Great Depression dimulai dengan runtuhnya pasar saham di New York pada 24 Oktober 1929 yang dibuat Black Friday. Hal ini memicu keruntuhan ekonomi global dan memperparah krisis ekonomi yang sudah terjadi sebelumnya. 2. Kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Wabah dan penyakit memegang peran penting dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda. Hindia Belanda memulai penaklukan dan pemerintahan atas wilayah Indonesia, serta wabah dan penyakit menjadi salah satu hal yang memengaruhi masyarakat pada masa itu. Pada masa kolonial, Hindia Belanda sejak abad ke-16, wabah dan penyakit memperburuk situasi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa jenis penyakit yang menyebar yaitu malaria, disentri, dan smallpox. Wabah dan penyakit ini tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi produktivitas kerja dan perekonomian. 3. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan, sekutu, dan poros. Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personil. A. Bidang sosial. Akibat Perang Dunia Kedua di bidang sosial yaitu sebagai berikut. 1. Kedudukan kaum cendekiawan makin penting. 2. Lahirnya United Nations Rehabilitation Administration disingkat UNRWA yang bertugas menolong korban perang. 3. Timbulnya kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit, dan bentuk kesengsaraan lainnya.
B. Bidang ekonomi. Akibat Perang Dunia Kedua di bidang ekonomi yaitu sebagai berikut. 1. Perang menyebabkan rusaknya tatanan ekonomi dunia, sehingga Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri maju. 2. Amerika Serikat sebagai pihak yang menang perang, maka Amerika memberi bantuan kepada sekutu-sekutunya. Contoh Marshall Plan tahun 1947. C. Bidang politik. Yang pertama, munculnya negara superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling bertetangga. 2. Banyak negara yang wilayahnya terpecah, misalnya Jerman, Tiongkok, Korea, India, Yaman, dan lain sebagainya. 3. Munculnya persekutuan militer, misalnya NATO, Pakta, Warsawa, ANZUS, dan lain sebagainya. 4. Munculnya dua kekuatan yaitu blok barat yang beraliran liberal dan blok timur yang beraliran komunis. D. Bidang pergerakan nasional dan regional. Akibat Perang Dunia Kedua di bidang pergerakan nasional dan regional yaitu sebagai berikut. 1. Muncul gerakan melawan imperialisme dan kolonialisme. 2. Munculnya negara-negara merdeka di kawasan Asia Afrika. Di sini kami akan menjelaskan akhir masa kolonial Belanda di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir masa penjajahan negara Belanda di Indonesia. Sejarah berakhirnya kolonialisme Hindia Belanda. Negara Hindia Belanda menjadi salah satu wilayah jajahan paling penting bagi kerajaan Belanda sejak abad ke-19 sampai ke-20. Namun, negara ini runtuh pada tahun 1942 setelah diserang oleh Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Berikutnya adalah faktor lain runtuhnya Belanda. Faktor pertama, 1. Krisis ekonomi global atau Great Depression. Krisis ekonomi global atau yang dikenal dengan sebutan Great Depression merupakan salah satu peristiwa yang mempengaruhi seluruh dunia pada masa akhir kolonial Hindia Belanda. Kondisi ini terjadi pada tahun 1929 dan berlangsung selama beberapa tahun hingga permulaan Perang Dunia Kedua. 2. Kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Tindakan pemerintah di kolonial tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi wabah dan penyakit. Banyak masyarakat yang masih tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik dan obat-obatan yang tersedia seringkali kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat Hindia Belanda khususnya pribumi. Faktor yang ketiga adalah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan, sekutu dan poros. Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personil. Perang Dunia Kedua akhirnya dimenangkan oleh blok sekutu. Berakhirnya Perang Dunia Kedua membawa pengaruh sebagai berikut. Pertama ada bidang sosial, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang politik, dan keempat bidang pergerakan nasional dan regional. Kolonialisme Belanda di Indonesia berakhir setelah pengakuan kedaulatan pada 1949. Meski kemerdekaan diproklamasikan pada 1945. Selama penjajahan, Belanda mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, menciptakan ketimpangan sosial dan menindas budaya lokal. Meskipun ada pengaruh positif seperti pembangunan infrastruktur dan pengenalan pendidikan, manfaatnya terbatas pada ketimpangan kolonial. Perjuangan rakyat Indonesia melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi menjadi kunci kemerdekaan. Warisan kolonial berupa sistem hukum, birokrasi, dan ketimpangan sosial masih memengaruhi Indonesia hingga kini. Sekian penjelasan kami tentang akhir masa kolonial Belanda di Indonesia.
penjajahan Belanda di negara Indonesia. Kenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Nama saya Rizky Dinamitra. Nama saya Rizky Aditya Tabrian. Nama saya Rizky Bisa Putra. Nama saya Pandu Jaya Wiguna. Nama saya Nurul Laila. Selamat menonton. Kalian tahu nggak sih kalau 350 tahun Indonesia dijajah Belanda? Tapi akhirnya mereka harus mengakui kemerdekaan kita. Kenapa ya begitu lama? Itu karena Belanda punya kepentingan besar di Indonesia. Kita kayak akan sumber daya alam, daerah bangsa, dan mereka ingin menguasainya untuk mereka. Betul, Belanda bahkan jadi mereka bisa beberapa Tapi meskipun buat perjuangan rakyat Indonesia nanti banyak perlawanan yang terjadi seperti pertempuran di Perjuangan Indonesia kita langsung Iya, Belanda malah berusaha kembali menguasai Indonesia karena perlawanan dari rakyat dan diplomasi yang dilakukan Indonesia akhirnya membawa kita pada kemenangan. Betul, perjuangan yang panjang itu akhirnya mencapai titik terang saat konferensi meja bundar atau KMP pada 1979 di mana Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu benar-benar momen penting dalam sejarah Indonesia. Setelah bertahun-tahun berperang dan berjuang, akhirnya Indonesia merdeka. tapi kemerdekaan itu bukan mudah didapat. Banyak pahlawan yang gugur di medan perang, di Jepang, di Ponorogo, dan banyak lagi. Mereka yang berjuang untuk kita. Ya, kita harus selalu ingat perjuangan mereka. Kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi hasil dari pengorbanan mereka. Makanya kita harus menjaga dan menghargai kemerdekaan ini. Ya, kemerdekaan adalah tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kita lupa apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Setuju, semangat perjuangan itu harus terus hidup dalam diri kita. Kita harus berbuat yang terbaik untuk negara ini. Dengan begitu kita akan terus menjaga kemerdekaan ini dan melanjutkan cita-cita para pahlawan kita merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sita. Nama saya Zaralia Putri. Saya Salim Mutakin. Saya Yusra Mandelmo. Saya Syafwan Putra. Di sini kami akan menjelaskan akhir masa penjajahan negara Belanda di Indonesia. Krisis ekonomi global atau yang disebut Great Depression. Krisis ekonomi global atau yang dikenal dengan sebutan Great Depression merupakan salah satu peristiwa yang memengaruhi seluruh dunia pada masa akhir kolonial Hindia Belanda. Kondisi ini terjadi pada tahun 1929 dan berlangsung selama beberapa tahun hingga permulaan Perang Dunia Kedua. Yang kedua ada kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Tindakan pemerintah kolonial tidak sebenarnya efektif dalam mengatasi wabah dan penyakit. Banyak masyarakat yang masih tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik dan obat-obatan yang tersedia seringkali kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat Hindia Belanda khususnya pribumi. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berawanan sekutu dan poros. Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personel. Perang Dunia Kedua akhirnya dimenangkan oleh blok sekutu. Berakhirnya Perang Dunia Kedua membawa pengaruh sebagai berikut: bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang pergerakan nasional dan regional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.